Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom kepada seluruh jemaat GBI House of Joy dimanapun Anda yang berada pada hari ini bersama-sama dengan kita beribadah kepada Tuhan yang penuh dengan sukacita. Boleh saya mengajak saudara bangkit berdiri bersama-sama dan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Come on. Mari sama-sama aku pujian ini. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku bumi gantikan, selama ku ada di dalammu. Kaulah
hadirat Tuhan ada sukacita yang melimpah. Katakan amin. Katakan amin. Percaya bahwa firman Allah berkata bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan sama-sama. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Sekali lagi, haleluya, bersukacita selamanya. Tuhan yang ajaib, namanya Yesus. Boleh katakan haleluya. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bahwa tidak ada yang dapat menandingi kebesaran-Mu, kuasa-Mu di dalam hidup setiap kami. Mari sama-sama akui pujian. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber
You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst, moving in our midst. Yes, we worship you, Lord, I worship you. Oh, you are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you'll never stop working. You never stop, you'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop.
Di waktu-waktu ini yang kami tahu bahwa ketika kami datang dan berseru kepada satu nama yang ajaib, yang dapat dan yang sanggup melakukan jauh dari apa yang kami doakan, kami percaya Tuhan, inilah waktu perkenanan-Mu bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu, kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, jamahan-Mu. Kami alami ketika kami datang meninggikan nama Yesus, ketika kami datang menyembah Engkau Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Engkau yang layak dan selamanya Engkau yang kami sembah. Dan tidak ada nama lain selain nama Yesus yang menjadikan setiap kami. Dan kami tahu bahwa hari-hari hidup kami ada di tangan-Mu. Dan kami tidak pernah kekurangan hal yang baik. Kalaupun ada tantangan, ada persoalan, bahkan pergumulan yang kami sedang hadapi hari-hari ini, yang kami mau nyatakan dan yang kami percaya, yang kami perkatakan adalah kami terlalu percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dapat dan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Kami bersyukur di hadirat-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar ketika kami mendengarkan pesan Tuhan akan membangkitkan iman kami. Oleh karena pendengaran akan firman-Mu, kami dikuatkan dan kami beroleh pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mempercayai kedaulatan dan kuasa-Mu di hidup kami. Setiap kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semuanya Bapak Ibu, senang sekali dapat bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Walaupun dalam suasana pandemi seperti ini, kita tetap beribadah secara online dengan antusias. Dan saya berdoa supaya kita semua diberkati Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita semua, selalu tepat pada waktunya. Bapak Ibu, kita akan mulai sebuah seri yang baru di bulan ini. Dan hari ini saya mau berbicara tentang menerima dari Allah. Bapak Ibu, apakah pernah menerima sesuatu, barang yang dipesan secara online? Nah, pada saat kita memesan barang secara online, di tengah pandemi ini, selama 1 tahun terakhir ini, kita dipaksa untuk mengikuti gitu ya, new normal. Memesan segala sesuatu secara online karena kita diam di rumah saja. Nah Bapak Ibu semua, pada saat kita mau memesan barang secara online dan barang itu mau diantar ke rumah kita, ada beberapa pilihan bagaimana caranya supaya barang yang kita pesan itu dapat sampai di rumah kita. Ada yang memilih bebas ongkos kirim, ada yang memilih regular, artinya 2 atau 3 hari, bahkan ada yang memilih instan. Tentunya masing-masing kategori ini dengan biaya yang berbeda-beda. Sehingga apa yang terjadi pada saat kita memilih dengan kebebasan apa yang kita mau, maka barang yang kita pesan dapat sampai ke rumah kita. Demikianlah juga pada saat kita menerima dari Allah. Allah ada 2 cara menyampaikannya kepada kita. Yang pertama adalah mujizat. Saudara, untuk berbicara mujizat, saudara, saya mau mendefinisikan ulang supaya kita dapat memahami apa itu mujizat. Saudara, mujizat itu menurut studi kata dari Sabda dikatakan sesuatu hal yang ajaib,
sesuatu pekerjaan, perbuatan yang ajaib, dan mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Jadi mujizat merupakan suatu tanda ajaib yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Tujuannya adalah untuk menerjemahkan, untuk memperlihatkan kuasa Allah, dan untuk menetapkan keilahian daripada Kristus. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah mujizat. Sesuatu yang menentang, yang tidak dapat dikerjakan oleh hukum alam. Nah, bagi kita semua, kita dapat melihat contoh di dalam Bilangan 22 ayat yang ke-28. Dikatakan ketika Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Nah, di dalam Bilangan 22 ayat 28 ini ada sebuah cerita di mana keledai dapat berbicara. Bapak Ibu, ini merupakan mujizat, sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh hukum alam. Binatang tidak mungkin berbicara, tetapi untuk menunjukkan keilahian Kristus yang terjadi pada saat itu, seekor keledai dapat berbicara. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam Matius 9 ayat yang ke-18, dikatakan sementara Yesus berbicara kepada mereka demikian, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia, berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Nah, saudara, ini juga sebuah mujizat. Orang mati dibangkitkan kembali, menentang hukum alam. Sesuatu yang tidak mungkin, tetapi bisa terjadi. Untuk apa? Menunjukkan keilahian Kristus. Dan kemudian di dalam Matius 14 ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus dapat berjalan di atas air, menentang hukum alam, yaitu apa, saudara? Gaya gravitasi. Coba saja saudara berjalan di atas air. Saudara, kita semua tidak mungkin dapat berjalan di atas air. Tetapi Yesus menunjukkan keilahiannya, menunjukkan kemesiasannya sebagai Kristus, dan dia menunjukkan sebuah mujizat yang terjadi. Seekor keledai berbicara, yang mati dibangkitkan, dan kemudian berjalan di atas air. Itu semua supranatural, di luar dari pikiran manusia dan menentang hukum alam, dan itulah mujizat yang terjadi pada zaman itu. Bapak Ibu, ada seorang anak laki-laki di dalam sebuah keluarga. Di dalam keluarga ini kebetulan papanya mengalami masalah ekonomi, ada kebangkrutan pada saat itu, situasi ekonomi yang tidak enak, dan apa yang terjadi? Yang terjadi, mamanya pada saat itu mengalami krisis dan juga mengalami sakit. Dalam arti harus dioperasi pada waktu itu, saudara. Nah, Bapak Ibu, mamanya harus dioperasi karena ada sebuah tumor di perutnya, dan kemudian papanya dalam situasi keadaan ekonomi sedang terpuruk pada saat itu. Antara keadaan keuangan yang tidak memiliki dan tidak punya biaya untuk membiayai operasi, saudara, situasi itu pada saat itu sangat krisis. Apa yang terjadi? Tentunya keluarga ini berdoa supaya apa? Ada mujizat kesembuhan, supaya mamanya tidak harus dioperasi. Tapi pada kenyataan yang terjadi saat itu adalah mamanya harus masuk ke ruang operasi untuk dioperasi. Nah, saudara, yang terjadi pada saat itu keluarga ini berdoa dan minta kepada Tuhan mujizat. Kenapa? Karena bagaimana dapat menghasilkan uang hanya dalam hitungan hari atau hanya dalam hitungan beberapa hari untuk melunasi biaya operasi. Kerja di mana pada saat itu yang dalam hitungan hari dapat menghasilkan jutaan rupiah untuk membiayai operasi dari mamanya. Nah, saudara, singkat ceritanya, yang terjadi dalam beberapa malam, terkumpullah sejumlah uang dan biaya operasi daripada mamanya terpenuhi, dan kemudian mamanya dapat keluar dari rumah sakit mengalami kesembuhan dan semua biaya operasi tertolong di cover. Nah, saudara, itulah mujizat.
Sesuatu yang terjadi di saat krisis, pada saat itu tidak mungkin bekerja dalam hitungan malam menghasilkan uang jutaan rupiah untuk membiayai operasi. Tetapi itulah mujizat yang terjadi di sebuah keluarga. Dan kemudian juga ada mujizat yang terjadi di seorang anak muda yang pada saat dia sekolah untuk biaya S1 saja, dia menyelesaikan dengan program beasiswa. Tetapi anak muda ini punya kerinduan untuk sekolah lebih lanjut lagi di luar negeri dengan mengambil master, gelar master, saudara. Singkat ceritanya, entah bagaimana caranya, tetapi dia berdoa dan minta kepada Tuhan, supaya apa, saudara? Supaya situasinya itu dapat diubah dan dia dapat sekolah di luar negeri. Nah, saudara, singkat ceritanya, kesaksian hidupnya, dan akhirnya, saudara, ada seorang dari luar negeri membiayai kelas studinya dia untuk masternya, dan akhirnya seorang anak ini dapat menyelesaikan masternya dengan baik dan kembali ke Indonesia untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, ini dua hal yang saya ceritakan seperti ini, gambaran bagaimana mujizat-mujizat yang sering kita minta, terutama di dalam doa kita minta mujizat keuangan, kita minta kesembuhan, dan saudara, semuanya itu ada di dalam keadaan sulit, di dalam krisis. Mungkin orang berpikir gini, pada saat anak muda itu menceritakan atau pada saat keluarga itu menceritakan bagaimana mereka ditolong Tuhan dengan mujizat. Orang yang mendengarkan mungkin gini, enak sekali dia dapat pertolongan Tuhan, dapat mujizat. Saudara, tetapi dalam kondisi itu saya percaya, saudara, keluarga itu dan anak ini, anak laki-laki ini tidak mau dalam situasi krisis dan berdoa mujizat. Kenapa, saudara? Karena tentunya akan lebih enak, akan lebih nyaman, akan lebih baik ketika kita sakit dan kita ada biaya untuk pengobatan. Tentunya akan menjadi lebih baik dan lebih enak ketika kita ada di dalam sebuah keluarga yang kalau mau sekolah S1, S2 tidak perlu doa, tidak perlu minta, tidak perlu tunggu, tetapi orang tua dapat dengan langsung mengutus, bahkan mengirimkan, udah lebih baik kamu S1 di luar negeri, papa yang akan bayar, nanti mama, papa yang akan sediakan kebutuhannya. Saudara, mungkin ketika kita dengar kesaksian mujizat, kita begitu kagum, begitu wow, iya betul, kita kagum. Kenapa? Karena Mesias, keilahian Kristus dinyatakan di situ. Tetapi pada saat kita ada dalam situasinya, krisisnya, saudara, tentunya itu tidak menjadi enak. Kenapa? Karena lebih baik, lebih nyaman hidup di dalam berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita. Sehingga apa yang terjadi kita nggak perlu ngalamin krisis dulu untuk kita mengalami mujizat. Amin, saudara. Nah, saudara, ini perlu kita renungkan. Coba kita renungkan bersama-sama, maukah kita selalu ditempatkan dalam krisis? Kalau kita selalu berdoa, mujizat, mujizat, mujizat. Artinya kita sepertinya mendorong diri kita untuk terus ada di dalam krisis. Supaya apa? Mujizat terjadi dalam setiap hari. Atau kita memilih, saudara, untuk ada di dalam berkat Tuhan, yang artinya apa? Di dalam berkat di saat kita merindukan itu terjadi, kita berdoa minta sama Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakannya dalam setiap kehidupan kita. Nah, mungkin hari-hari ini ada di antara kita beberapa ataupun siapapun yang mendengarkan pada hari ini ada dalam situasi seperti keluarga tersebut atau seperti anak tersebut yang ibaratnya untuk memenuhi kecukupan 1 bulan saja hari ini perlu doa dan puasa, perlu mujizat Tuhan. Tetapi mungkin ada juga yang berbeda. Pada hari ini tidak perlu doa, minta mujizat, kejar-kejar, nungging-nungging gitu, saudara ya. Doa sampai kejar-kejar, sampai berlutut-lutut, nangis-nangis. Tapi ada dalam situasi yang baik-baik saja.
Bapak Ibu, hari ini saya mau mendorong kita sama-sama menyamakan pikiran kita untuk keluar dari krisis jika ada kita yang setiap hari masih ada dalam krisis dan menunggu mujizat terjadi. Mari keluar dari situasi itu. Kenapa? Untuk duduk bersama-sama dalam berkat yang Allah sudah sediakan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudara perhatikan di Keluaran 16 ayat 35, saudara, tercatat bahwa orang Israel ini makan mana selama 40 tahun pada saat mereka ada di padang gurun. Selama bangsa Israel hidup di padang gurun, mereka selalu melihat perbuatan-perbuatan dahsyat. Mujizat demi mujizat terjadi. Karena apa? Karena situasinya ada di padang gurun. Tidak ada pohon. Tanahnya kering, gersang, saudara. Mau minum, membutuhkan air, tentu perlu mujizat. Batu mengeluarkan air yang dipukul oleh Musa, yang disediakan oleh Tuhan, burung puyuh, dan kemudian juga mana dari embun tiba-tiba berubah jadi roti, saudara. Saudara perhatikan keadaannya pada saat itu. Selama 40 tahun dan selama mereka ada di padang gurun, puter-puter di padang gurun, saudara, mereka disediakan dalam kategori mujizat. Kenapa, saudara? Karena situasi krisis, situasi yang tidak enak ketika ada di padang gurun. Tetapi, saudara, Tuhan tidak mau buat bangsa Israel terus-menerus ada di padang gurun. Mujizat hanya sementara saja ketika mereka ada di padang gurun. Dan saya percaya ini juga menjadi perenungan untuk kita. Kalau kita hari-hari ini masih duduk di dalam area krisis, saudara, area padang gurun, saudara perlu catat baik-baik, boleh mujizat itu hanya untuk sementara saja. Karena apa, saudara? Di dalam Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-11 dikatakan, lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi, dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi saudara, orang Israel pada saat masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka tidak lagi makan yang disediakan lewat mujizat. Tetapi mereka makan yang disediakan oleh apa, saudara? Oleh hasil daripada negeri yang mereka duduki, negeri yang dijanjikan. Mereka makan dari hasil, saudara. Keesokan harinya mereka makan hasil negeri itu, dari tanah Kanaan itu, saudara. Nah, saudara, makanya tadi saya katakan, ayo kita yang masih duduk di dalam krisis, kita sama-sama duduk maju lebih lagi, saudara. Jangan mau terus-terusan ada di dalam krisis, tetapi saudara harus maju menduduki tanah perjanjian dan makan dari hasil tanah perjanjian yang tidak lagi berbicara tentang mujizat. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Mujizat hanya sementara ketika mereka ada di padang gurun. Saya percaya mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita juga hanya terjadi pada saat krisis, pada saat genting, pada saat situasi yang benar-benar membutuhkan sebuah mujizat. Karena apa, saudara? Karena selama Allah dapat memberkati kita dengan cara-cara yang alami, maka Ia akan memberkati kita dengan cara alamiah. Allah tidak akan melanggar hukum alam yang Dia ciptakan untuk seisi dunia ini, diciptakan oleh Dia untuk alasan, untuk apa, saudara? Untuk menggenapinya. Tidak, saudara. Apa yang diciptakan Allah begitu teratur, selama dapat memberkati dengan cara alamiah, maka Allah akan menyediakannya dengan cara alamiah. Sekali lagi saya garis bawahi, saya tidak menentang mujizat. Saya percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tetapi saudara,
Mujizat terjadi di saat genting, di saat krisis. Dan ketika krisis terjadi, saudara, kita baru berdoa minta mujizat. Tetapi selama tidak ada krisis, percayalah, Tuhan Allah kita memberkati kita dengan cara alamiah yang ada di sekitar kita. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah saudara, mari kita lihat berkat. Berkat saudara bukan berbicara tentang benda. Apa pemahaman berkat hari-hari ini? Nah saudara, mari kita lihat tentang berkat dalam Kejadian 12 ayat 1-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbatin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, kalau kita berbicara tentang berkat, mari pahami baik-baik bahwa berkat itu bukan berbicara tentang benda. Pada saat peristiwa di dalam Kejadian 12 ayat pertama sampai yang ke-7, apa yang diucapkan Allah itulah berkat yang Abraham terima pada saat itu. Di ayat yang kedua dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Saudara, ini berbicara tentang ucapan berkat yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Allah untuk Abraham. Dan secara tidak langsung maupun langsung, saudara dan saya ada di dalam perkataan ilahi ini, saudara. Allah mengucapkan berkat kepada Abraham, dan apa yang diucapkan untuk Abraham juga untuk kita semua. Jadi jika kita berbicara berkat, saudara, berkat adalah perkenanan Allah yang diperkatakan atas kita. Berkat itu selalu diucapkan oleh Allah. Sekali Allah mengucapkan berkat, berkat itu nggak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Berkat Allah ada perkenanannya yang kalau digabungkan dengan iman percaya kepada Dia, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita memperoleh berkat jasmani dalam kehidupan kita. Berkat jasmani itu apa, saudara? Kesehatan, berkat kekayaan, itu merupakan berkat-berkat jasmani di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi jika kita berbicara berkat, itu berbicara sebuah ucapan, sebuah perkataan perkenanan Allah untuk Abraham yang terjadi juga untuk kita. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah, pada saat Abraham mendengar ucapan berkat itu, Abraham jadi percaya kepada Allah dan pergi meninggalkan Haran menuju tanah Kanaan beserta Lot, beserta orang-orang yang didapat di Haran, beserta harta benda yang mereka dapatkan di Haran. Mereka pergi ke tanah Kanaan. Yang mengerti sampai sini katakan amin, saudara. Jadi apa yang kita percaya tentang berkat hari ini? Kalau saudara kita percaya bahwa berkat itu adalah benda, saudara, kita salah besar. Ternyata berkat itu merupakan ucapan, perkataan, perkenanan yang Allah sudah ucapkan, tercatat sejak zaman Abraham. Nah hari ini, saudara,
pada apakah kepercayaan kita akan berkat? Pada apakah kepercayaan kita diberkati? Kalau kita percaya bahwa kita diberkati dengan memiliki benda-benda, memiliki harta jasmani, memiliki kesehatan, saudara, kita salah besar. Kita diberkati karena ucapan perkenanan ilahi yang Allah ucapkan di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Nah, saudara, berkat Allah diberikan kepada kita semua bukan karena kita layak, bukan karena perbuatan kita, tetapi berkat Allah diberikan oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia, oleh karena karakternya Allah, oleh karena kebaikannya Allah. Berkat yang kita terima bukan berdasarkan hasil usaha atau perbuatan kita. Dalam Kejadian 20, saudara, ada situasi di situ di mana Abraham mengatakan bahwa Sarah, istrinya, itu adalah saudaranya. Ini kejadian antara Abraham dengan Abimelek. Nah, saudara, Abimelek pada saat itu mengambil Sarah. Tapi singkat ceritanya, pada saat malam dia didatangi, saudara, dan dikatakan, apakah kamu mau mengambil perempuan yang sudah bersuami? Di dalam mimpinya itu Abimelek kaget karena jelas-jelas dia dengar bahwa apa? Bahwa tadi dikatakan Sarah merupakan saudaranya. Lalu pagi-pagi, saudara, Abimelek menegur Abraham, dia katakan gini, apa maksudmu melakukan hal ini? Terus kata Abraham, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh kalau aku mengaku bahwa dia istriku. Nah, saudara, apa yang terjadi? Abraham melakukan perbuatan yang tidak saleh. Dia berbohong kepada Abimelek bahwa mengatakan Sarah adalah saudaranya. Padahal Sarah adalah istrinya Abraham. Tetapi jika kita perhatikan Kejadian 20 ayat yang ke-14, Abimelek malah menambahkan berkat, menambahkan kekayaan. Dikatakan Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan, telah kuberikan kepadamu saudaramu 1000 shikal perak. Saudara, yang terjadi pada saat itu ketika Abraham berbohong bahwa Sarah adalah saudaranya, bukan istrinya, tetapi malah Abraham mendapatkan berkat. Dia ditambahkan ternak, ditambahkan laki-laki, perempuan, hamba laki-laki dan perempuan, ditambahkan 1000 shikal perak dari Abraham. Saudara, pada saat ini saya katakan demikian, bukan saya menganulir atau meniadakan gitu, saudara, ya, tentang hidup taat, hidup benar, dan menyetujui perbuatan dosa. Bukan, saudara. Tetapi yang harus kita mengerti adalah karakter daripada Allah kita. Yang kita harus pahami adalah karakter daripada Allah kita. Allah kita adalah Allah yang memberkati umatnya tanpa melihat perbuatan daripada umatnya. Tetap saya sepakat, setuju bahwa hidup kita harus benar di dalam kebaikan, di dalam ketaatan oleh firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Tetapi berbicara tentang berkat, saudara, berkat yang kita terima bukan berdasarkan dari perbuatan kita, tetapi dari kebaikan Allah kita yang tercatat di dalam firman Tuhan. Dari ucapan ilahi, perkataan ilahi, janji yang tercatat di dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kata berkat, diberkati, memberkati dirumuskan sebagai suatu tindakan Allah di dalam kedaulatan dan kasih-Nya yang diwahyukan melalui perkataannya, aksinya, kondisinya yang penuh melimpah kesehatan, keuntungan, kedamaian untuk kita semua. Jadi berkat diberkati itu sebagai sebuah tindakan Allah, kedaulatannya Allah, kasih-Nya Allah, perkataannya Allah untuk kita di dalam setiap kehidupan kita semua. Hari ini saudara, Bapak Ibu semua,
Goal saya membagikan ini untuk Bapak Ibu adalah untuk kita sama-sama menyamakan pandangan kita, duduk bersama-sama bahwa mukjizat hanya terjadi di saat genting, di saat krisis, di mana Allah harus menentang hukum alam. Tetapi pada saat ini, saudara, Bapak Ibu, kita ini adalah anak-anak Allah, kita ada di dalam ucapan berkat Tuhan, berkat rohani, dan saat kita menambahkan caranya untuk mendapatkan berkat, dan ditambahkan iman, maka apa yang terjadi akan menghasilkan berkat jasmani di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu pernah baca hari-hari terakhir ini, karena situasi pandemi ini apa yang terjadi? Yang terjadi banyak pilot banting setir, saudara, karena nggak bisa terbang situasi seperti ini. Nah, saudara, saya baca ada kisah seorang pilot yang jarang terbang, akhirnya buka bubur ayam, saudara. Dan selama pandemi ini, saudara, dalam 1 tahun, dia dapat membuka 60 cabang dan membuka franchise. Saudara, mungkin kita dengar ini, kita bilang, mujizat. Dalam 1 tahun dapat buka 60 cabang. Iya, saudara. Tetapi kita juga dapat mengatakan bahwa itu alamiah. Karena usaha, karena kerja keras, karena cara yang dia kerjakan, dia kembangkan, saudara. Akhirnya dia bisa berkembang menjadi 60 cabang. Saudara, kalau kita juga dapat merenungkan pada saat kita menanam benih cabai, saudara. Benih pohon cabai menghasilkan 1 pohon, dan pada saat waktu musim panen, dari 1 pohon dapat menghasilkan banyak ratusan cabai, gitu saudara ya. Benihnya 1 tapi menghasilkan ratusan. Terus kita bilang mujizat, dari 1 menghasilkan banyak. Ya saudara. Tetapi kita juga tahu, kita juga sadar bahwa itu adalah alamiah. 1 benih menghasilkan 1 pohon, dan di dalam 1 pohon menghasilkan banyak buah. Nah, Bapak Ibu semua, mari kita samakan pikiran kita, duduk bersama-sama bahwa mujizat terjadi pada saat krisis, pada saat genting. Dan kita ada di dalam berkat, ucapan berkat yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, orang-orang yang sudah diberkati. Jadi saya dapat katakan demikian, ucapan berkat atau berkat rohani yang diucapkan di dalam perkataan firman Tuhan secara ilahi, saudara, ditambahkan dengan caranya untuk mendapatkan berkat secara alamiah, ditambah iman kita kepada Kristus, maka akan menghasilkan berkat secara jasmani. Jadi hari ini apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menemukan cara alaminya, pekerjaannya, apa yang harus kita kerjakan untuk kita menerima berkat jasmani. Apa yang harus kita lakukan untuk kita menerima berkat kesehatan. Apa yang harus kita lakukan untuk kita menerima berkat kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan di dalam keluarga kita. Karena apa? Ucapan berkatnya, berkat ilahinya sudah tercatat di dalam firman Tuhan untuk kita semua. Amin Bapak Ibu semua. Mari banyak berdoa hari-hari ini dan minta sama Tuhan caranya untuk kita mendapatkan berkat. Karena kita sudah diberkati. Tangan saudara sudah diberkati. Kita harus temukan caranya agar berkat jasmani itu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepalamu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Biarlah hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama, duduk bersama-sama Tuhan, sepaham, sepikir Tuhan, bahwa mujizat terjadi di saat masa krisis, masa genting, tetapi Tuhan juga tidak mau kami terus duduk di sana, ada di padang gurun, tapi Tuhan mau Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan membawa kami masuk ke tanah perjanjian, dan kami makan hasil dari tanah perjanjian itu secara berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kami semua. Pada hari ini aku berdoa Tuhan, biarlah kami semua dapat mendapatkan caranya,
secara alamiah untuk kami dapat ketemu Tuhan dan dapat menghasilkan. Ketika kami percaya kepada Engkau, kami dapat menghasilkan berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kami. Hari ini Bapak, aku berdoa kalau kami ada keluarga-keluarga yang masih mengalami krisis, masih ada dalam situasi padang gurun, saatnya aku berdoa bawa mereka naik Tuhan, untuk hidup di dalam berkat Tuhan, untuk duduk dalam tanah perjanjian dan memperoleh berkat-berkat secara jasmani. Hari ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah orang-orang yang telah diberkati dengan ucapan ilahi, janji Tuhan yang tercatat dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Hamba-Mu serahkan seluruh jemaat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan.
Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari. Sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di akhir daripada ibadah online pada hari ini. Saya mendorong Bapak Ibu semua sekali lagi mari dukung terus pelayanan daripada House of Joy, saudara. Di hari-hari pandemi ini saat kita beribadah secara online, mari terus beribadah bersama-sama dengan HOJ, saudara. Dan juga saya mendorong kita, mari beri yang terbaik. Saya percaya saudara sudah diberkati di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam anugerah daripada Tuhan. Jangan lupa untuk memberi yang terbaik saudara dalam persembahan kita, persembahan persepuluhan dan juga persembahan-persembahan di hari Minggu. Mari beri untuk Tuhan dan beri yang terbaik karena semua persembahan saudara akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan di gerejanya HOJ. Nah saudara, saya juga mau berdoa untuk Bapak Ibu, mungkin ada keluarga-keluarga yang hari ini terdampak atau mengalami positif daripada COVID, saudara-19. Bapak Ibu, saya mau berdoa dan saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan, bisa kontak atau bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa Insta Messenger, saudara, kepada kami Gereja HOJ. Kami akan bantu Bapak Ibu semua. Yang terbaik kami percaya Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka yang saat-saat ini sedang terdampak daripada COVID-19. Nah saudara, di akhir daripada ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa untuk mereka yang sedang mengalami dampak daripada COVID-19 positif. Dan mari kita berdoa agar Tuhan sembuhkan. Dan sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk persembahan yang jemaat Tuhan berikan. Mari berkati jemaat-Mu. Dan biarlah semua persembahan ini dapat digunakan untuk kerajaan-Mu, untuk memperlebar pelayanan daripada gereja-Mu, House of Joy. Saat ini hamba-Mu bersyafaat Tuhan, bersepakat untuk kesembuhan untuk mereka yang sedang mengalami positif daripada COVID-19. Mari Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami percaya Tuhan sudah memberikan berkat kesembuhan saat ini melalui obat-obatan yang dipakai, mari obat-obatan yang diminum, melalui proses pihak pelayanan daripada rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Dan kalau mereka yang isolasi mandiri di rumah, mari Tuhan semua gejala-gejala dihancurkan, dipatahkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Berikan hati yang damai, hati yang tenang, pikiran yang tenang Tuhan, bahwa damai sejahtera, hati yang gembira adalah obat untuk kehidupan mereka, obat yang manjur. Tuhan, mari biarlah damai sejahtera itu turun untuk setiap mereka yang lagi mengalami positif COVID-19. Saat ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu sempurna dan tidak ada
satu hal pun yang dapat membawa kecelakaan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Berkati mereka, lindungi, dan biarlah penjagaan Tuhan sempurna untuk keluarga demi keluarga, untuk seluruh keluarga besar, untuk melindungi kami dari semua virus yang ada, dan Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Saat ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah janji Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah mau akhiri ibadah kami, dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan sertai dengan kebaikan-Mu, dengan anugerah-Mu. Yang berbeban berat Tuhan berikan kebebasan, Tuhan berikan kelepasan, ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan, ada berkat ucapan ilahi yang Tuhan sudah ucapkan, yang menjadi bagian dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, biarlah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Bapa menghantarkan kami semua memasuki bulan Juli ini di dalam anugerah yang terbaik, kasih setia Tuhan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami semua. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.